tidak ada yang komentar respon berarti sudah aman ya. Nah, di sini tumbuh bersama melalui refleksi. Jadi minggu lalu kita sudah tahu apa itu refleksi, kemudian bagaimana caranya refleksi, dan refleksi itu ternyata ada fondasinya ya. Kita refleksi dulu bagaimana respon kita terbiasa dengan anak kita. Kemudian bagaimana sih merefleksi? Ternyata fondasinya ada 4 ya. Yang pertama itu kita pause dulu, gitu. Kemudian observe, lalu kita bisa melakukan analisa, dan terakhir ada improve atau melakukan perbaikan. Dan di sini kunci dari pause ini adalah kunci pertama saat kita ingin melakukan refleksi. Jadi begitu menghadapi anak melaporkan sesuatu atau melakukan sesuatu, kalau memang itu tidak membuat kita tidak nyaman dan kita mencoba untuk berlatih menjadi orang yang refleksi, gitu, reflektif, maka uh, empat respon-respon kita yang negatif kita coba analisis dan kita coba evaluasi ke diri sendiri dan bagaimana caranya supaya itu tidak terjadi. Nah, di sini sebelum kita mulai kita akan coba merenungkan dulu ya, merefleksi dulu apa sih yang kita renungkan gitu. Ini ada satu atau ada 3 ayat Al-Quran yang Allah berbicara langsung kepada kita terkait dengan kondisi yang terjadi ya. Tadi Bu Linda menyampaikan bahwa beliau sibuk gitu kan di kampus karena beliau ini sedang ada program gitu ya, mengumpulkan dana donasi bantuan untuk korban yang terjadi bencana alam di Sumatera dan di Aceh. Nah, ini adalah satu renungan gitu ya. Bahwa Allah di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41 berfirman, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi Allah menyatakan gitu, bahwa semua yang kita rasakan, baik di darat, baik di laut, itu tangan kita sendiri. Tapi dari sana, jika orang melakukan refleksi, kuncinya adalah Allah akan membimbing mereka ke jalan yang benar. Jadi saat ini, gitu, yang jadi renungan kita, kalau kita kembali lagi ke keluarga kita, ke diri kita, ke pasangan kita, ke anak-anak kita, apakah kita sudah melakukan kerusakan itu di dalam keluarga kita? Apa yang tangan kita yang sudah kita lakukan itu? Nah, ini kalau misalkan Allah bayar tunai dalam bentuk, misal contohnya adalah anak kita atau delay gitu dalam bicara atau critical thinking-nya tidak ada gitu, kemampuan kompetensi hidupnya juga rendah, apa-apa dilayani, atau bisa jadi misalkan cara pengucapan atau artikulasi rendah, itu dicek dulu, direfleksikan, muhasabah ke dalam diri kita. Kalau kita jujur mengakui di hadapan Allah, maka Allah akan bukakan jalan. Jadi kita tidak ada yang sempurna ya, Ayah Bunda. Tapi dengan kita muhasabah, merenungkan apa yang kita rasakan, apa yang sudah kita lakukan, dan kita bertobat kepada Allah, maka Allah akan membimbing kita ke jalan yang benar. Renungan yang berikutnya, ini adalah satu harapan gitu ya. Satu harapan, kita renungkan bahwa sebenarnya apa sih harapan kita terhadap anak-anak kita. Dan apa doa-doa kita buat mereka. Sini Allah di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 74, Allah berfirman, dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ini adalah satu harapan. Bahwa kita tuh pengen generasi yang kita hadir di dalam keluarga kita ini adalah menjadi penyejuk dan penyenang hati kita. Maka kuncinya adalah kita dulu yang membuat anak-anak kita merasa senang hatinya dengan kehadiran kita, dengan cara kita membimbing mereka, dan kita menjadi imam buat mereka. Sehingga kita menjadi orang-orang yang sama-sama bertakwa, sehidup sesurga. Nah, di sini ada doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah,
ya Tuhanku, anugerahkan kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Ya, jadi kita pernah di pertemuan lalu membahas surat An-Nisa ayat 69 bahwa ciri-ciri teman yang baik itu adalah yang soleh gitu. Karena orang yang soleh ini dia taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Jadi orang-orang yang taat kepada Rasul itu Allah sebutkan ciri-cirinya adalah orang yang mau berjihad di jalan Allah. Orang yang mau menginfakkan hartanya di jalan Allah, dan itu adalah sebaik-baiknya teman. Ya. Nah, ini adalah harapan-harapan dan doa-doa. Hanya ini yang kita miliki. Mungkin saat ini kita merasa bersalah dengan apa anak-anak kita, merasa tidak ada harapan gitu, merasa sudah terlambat dan sebagainya, maka kita balik lagi ke sini, kita renungkan, kita masih memiliki harapan dan kita bisa berdoa kepada Allah untuk memohon pertolongan. Ya. Ya. Baik, selanjutnya Pak. Nah ini ya tadi ya fakta-fakta. Jadi fakta yang kita rasakan sesuai dengan lembaga Indonesia National Adolescent Mental Health Survey. Dan ini mungkin juga kita lihat di sekitar kita, atau mungkin kita refleksikan, kita cek di keluarga kita. Ini faktanya gitu kan, sebanyak 1 dari 3 remaja usia 10 sampai 17 tahun memiliki masalah kesehatan mental. Ini adalah cuplikan dari video yang tadi. Dan Rumah Sakit Jiwa di Bandung, Jawa Barat mendiagnosa 100 anak yang terdeteksi mengalami gangguan jiwa akibat gawai. Jadi ada istilah narkolema, narkoba lewat mata yang kita berikan langsung kepada anak-anak yaitu dari handphone atau gawai. Dampak dari narkoba aja sangat berbahaya gitu, bahkan bisa meresahkan gitu ya keluarga dan sebagainya. Nah ini ada yang lebih dahsyat dampaknya selain narkoba yaitu adalah HP, handphone. Maka kemarin ada berita ya dari Australia gitu, seorang remaja usia sekitar 15-17 tahun itu bunuh diri gitu ya, karena dibully gitu kan, dibully dengan aplikasi AI gitu, wajahnya wajah dia dengan tubuh yang tanpa busana gitu, dan itu sepersekian detik gitu ya, itu sudah viral gitu, sehingga anak ini merasa tidak nyaman, tapi dia tidak punya tempat untuk berbicara, atau mungkin dia sudah dalam posisi depresi sehingga mengakhiri hidupnya. Dan dengan kejadian itu ibunya itu langsung bicara di depan Kongres PBB gitu kan. Dan akhirnya direspon oleh pemerintah Australia dengan memberikan kebijakan di negaranya bahwa di bawah 16 tahun tidak boleh menggunakan handphone. Ya, usia 16 tahun itu kurang lebih usia-usia SMA gitu ya. Nah, ini adalah akibat fatal karena ini anak usia muda, usia-usia produktif yang terkena gangguan jiwa. Bagaimana mereka bisa menjadi generasi emas yang mau memimpin bangsa ini gitu? Bagaimana dia bisa membela agamanya dia kalau jiwanya aja, kesadaran aja tidak bisa kita andalkan gitu. Jadi hilang itu. Sebagai kemanusiaannya dia rusak gitu. Dan dirusaknya oleh siapa gitu? Siapa yang merusaknya gitu? Kadang-kadang kita juga mungkin nggak sadar ya dan karena nggak tahu seperti itu ya bahwa kerusakan-kerusakan terjadi di diri kita gitu, di lingkungan kita. Kadang-kadang kita kenapa ini ya Allah, kenapa ini ya Allah gitu. Padahal kata Allah itu adalah perbuatan kita, cuma kita nggak sadar. Maka sangat penting sekali kita senantiasa duduk bareng, entah dengan langsung tatap muka atau dengan online, karena ini adalah untuk menguatkan ruh kita. Karena iman itu naik turun, eh, kemampuan kita untuk senantiasa terhubung dengan ilmu itu adalah banyak distraknya gitu kan. Kapan lagi kalau kita tidak meluangkan di majelis untuk memahami bagaimana mendampingi anak kita sampai mereka nanti bermanfaat, berdampak, bahkan keberadaannya itu adalah menjadikan kita merasa bahwa bersyukur gitu. Karena mereka akan menjadi anak-anak soleh yang mendoakan kita sampai di surganya Allah. Nah, ini termasuk salah satunya dari cuplikan itu juga ada konflik ya. Jadi anak yang mengalami konflik dengan hukum
Salah satu contohnya misalkan yang terjadi kemarin pemboman di salah satu SMA negeri di Jakarta. Itu sebenarnya karena ada dorongan di mana anak-anak tuh merasa sendiri, merasa merasa tidak ada tempat untuk keluh kesah baik di keluarga, di lingkungan keluarga dan sekolah. Jadi mereka merasa sendirian, mereka tidak pernah didengar gitu kan, bahkan tidak pernah divalidasi perasaannya. Nah, ini adalah fakta-fakta yang kita perlu lakukan. Apa upaya yang bisa kita lakukan? Nah, insya Allah malam ini kita akan belajar bagaimana komunikasi refleksif gitu ya dalam Islam, sehingga dengan itu kita punya cara untuk mendampingi anak-anak dengan hati dan dengan hikmah. Nah, di sini ada 3 prinsip komunikasi refleksif gitu ya. Listen without fishing, atau mendengarkan tanpa memperbaiki. Jadi hanya dengar aja dulu, dengerin aja dulu. Karena kadang-kadang kita juga orang dewasa, kalau punya masalah, kalau ngomong sama pasangan atau sama siapapun, pengennya didengerin dulu kan, nggak dijeda atau nggak dikomentarin. Orang kita cuma pengen didengerin doang faktanya gitu. Nah, yang berikutnya adalah ini bukan out ya, tapi ask, don't accuse. Jadi bertanya bukan menuduh. Jadi kita terbiasa untuk bertanya, bertanya, bertanya. Dan ini adalah bagian dari kaulan syadidah atau bicara yang baik dan benar, yaitu bertanya. Dan ini adalah connect before correct atau koneksi sebelum koreksi. Ya, insya Allah ini poin per poin ini akan kita coba bahas seperti apa sih gitu ya yang pernah dilakukan oleh Rasulullah terhadap para sahabat dengan keluarganya, karena Rasulullah adalah satu figur yang menjadi model, role model umat manusia yang Allah pilih untuk bagaimana kita bisa membangun satu generasi yang uh, memiliki satu ya, generasi yang sesuai dengan maunya Allah, generasi yang sesuai dengan standar yang Allah itu seperti apa. Maka dihadirkanlah adalah Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Dari 3 prinsip komunikasi ini, kita akan coba bahas listen without fixing. Ini pertama, hadirkan telinga dan hati sebelum solusi. Jadi kita cukup dengar saja, hadir buat dia, pasang telinga kita, pasangkan ke hati kita, dan tidak perlu kasih solusi sebelum ini. Jadi jangan buru-buru pengen kasih solusi gitu. Kemudian dengarkan sampai selesai, lalu validasi perasaan anak. Di sini Allah sudah menggambarkan bahwa di kelas atau bahasa 28 bahwa Rasul ini adalah figur yang peduli dan empati. Kalau kita baca artinya dari Quran surat At-Taubah ini, Allah menyampaikan bahwa sungguh benar-benar telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu dan bersikap penyantun dan penyayang terhadap orang-orang mukmin. Jadi di sini adalah kuncinya adalah peduli, empati, penuh kasih sayang. Dan ini adalah yang di standar gitu ya. Standar hidup manusia yang benar sesuai Allah adalah peduli dan empati. Dan di dalam suatu hadis juga hadis riwayat Tirmizi, Nabi itu tidak pernah memotong pembicaraan. Jadi dia senantiasa mendengarkan sampai tuntas, kemudian memvalidasi perasaannya, baru memberikan solusi. Nah, di dalam satu sirah itu ada seorang pemuda yang ingin meminta izin untuk berzina. Mungkin bagi kita gitu, yang orang yang nggak paham bagaimana caranya berkomunikasi dari hati, yang peduli, yang empati, mungkin kita langsung akan marah gitu kan, mungkin akan reaktif gitu kan, akan mengancam dan sebagainya. Tapi ternyata yang Rasulullah lakukan adalah dengan mendengar. Mendengar dengan tenang, sampai tuntas, maka baru Rasulullah menggunakan perumpamaan. Apabila yang dizina itu adalah ibunya sendiri, itu bagaimana? Atau ada saudara perempuan yang zina, perasaannya bagaimana? Nah, itu hanya dengan pertanyaan selanjutnya gitu ya. Jadi mendengarkan tanpa memberikan solusi. Jadi di sini yang kita harapkan dari listening without fishing ini adalah kita hadir dengan anak-anak full, dengan penuh antusias, peduli, dan empati. Kalau anak-anak itu bagaimana caranya mendengar anak-anak yang dengan telinga dan hati gitu ya.
Ya dengan ditatap wajahnya, kita benar-benar stop apa yang sedang kita lakukan, gitu. Kita hadir dulu buat dia, kalau kita sedang masak, kita stop dulu masaknya, atau kalau kita memang tanggung, sampaikan, "Izin Ibu tuntaskan dulu, nanti kita bicara setelah 2 menit ya." Nah, itu setelah 2 menit benar-benar tanpa ada apapun aktivitas. Kalau posisi anak sedang berdiri, ya kita sejajar dengan wajah anak, tatap wajahnya. Itu adalah adab ketika kita, mendengarkan orang bicara, gitu. Kita latih kepada mereka juga tentang adabnya, gitu. Kemudian kalau anak itu dalam kondisi sedang menangis, gitu, ya kita peluk, karena itu anak kita sendiri, kita peluk, kita dekat, kita usap punggungnya, kita usap rambutnya, gitu, sampai dia tenang. Nah, ini adalah hal-hal yang mungkin, buat kita gitu, anak-anak generasi yang mungkin saya tahun 70-an, 80-an atau bahkan di bawah itu ya, 60-an gitu, 80-an, 90-an dengan sistem pendidikan kita gitu, kita tidak pernah punya pengalaman ini gitu. Artinya kita harus berjuang menjadi orang tua yang mau hadir buat anak-anak, hanya sekedar mendengarkan mereka. Karena pada hakikatnya adalah anak ini di kepalanya sedang muter-muter gitu. Dia hanya butuh didengarkan, diterima perasaan. Dan mereka sebenarnya kalau mau jujur gitu, udah tahu solusinya, mereka harus lakukan apa. Ya, jadi eh, terbaik dari manusia terbaik adalah Rasulullah, dan kita mungkin saat ini baru tahu caranya, baru tahu bahkan mungkin baru dengar gitu ya. Maka yang perlu kita lakukan adalah niat karena Allah. Kalau memang kita lakukan kesalahan, kita tobat karena Allah, dan kita memberikan kesempatan kepada diri kita gitu untuk memvalidasi juga perasaan kita gitu. Kalau punya pasangan ya kita sampaikan ke pasangan kita. Kita praktek dulu dengan pasangan kita untuk hadir buat mendengarkan kita. Karena dari pasangan-pasangan yang juga didengarkan, dari pasangan-pasangan yang juga saling peduli dan empati, maka dia akan jadi tahu bagaimana caranya peduli dan empati dengan anak. Kita nggak bisa memberi sesuatu yang kita nggak punya, tapi kita bisa belajar untuk punya. Kita bisa belajar melatih diri untuk bisa punya. Kuncinya akui dan validasi juga perasaan kita satu sama lain dan hadir buat anak-anak. Gitu. Seperti itu. Nah, insya Allah itu yang prinsip pertama ya, listen without fixing, mendengar tanpa memberikan solusi. Silakan Pak. Untuk berikutnya, ask dan excuse. Bertanya dulu, bukan menuduh. Gitu. Nah, di sini kita perlu mengklarifikasi sebelum menyimpulkan. Bertanya untuk membuka kesadaran dan hindari tuduhan yang membuat anak defensif. Nah, ini adalah salah satu apa ya, tips gitu ya, cara gitu. Yang mungkin nih kalau kita nggak punya, nggak tahu caranya, nggak tahu ilmunya gitu. Yang terjadi adalah kita terluka dulu hati kita, babak belur dulu dari kita. Baru setelah tahu, oh iya ya kayak gitu. Dan kadang-kadang kalau sudah kayak gitu kita gengsi gitu untuk minta maaf gitu. Tapi orang lain hatinya sudah terluka. Karena apa? Belum tahu seperti apa kejadiannya, belum saling bertanya bagaimana kronologisnya, kita sudah menuduh gitu kan. Apa yang terjadi? Jangankan anak kecil, kita orang dewasa pun itu pasti butuh waktu gitu. Anak kecil itu cepat proses untuk dia regulasi emosinya. Tapi buat kita orang dewasa itu pasti butuh waktu dan itu nggak sebentar. Karena kita, isi otak kepala kita, apa yang sudah kita pelajari di kepala kita itu kan bukan seperti ini gitu. Kita kalau udah apa-apa disalahin langsung nyimpulin. Nggak pakai pertanyaan dulu, udah babi bu. Yang terjadi adalah sedih, sakit hati, dan akhirnya kita menutup diri, nggak mau lagi membuka pertemanan, nggak mau lagi anak kita ngomong gitu kan, seperti itu. Nah di sini untuk listen without fixing, maaf, untuk ask don't excuse, ini ada di Quran surat Al-Hujurat bahwa Rasulullah itu senantiasa bertabayun. Jadi periksa dulu, cek dulu kebenarannya sebelum kita melakukan tindakan atau mencari soal apa, melakukan action gitu. Di sini di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6 ini Allah secara gamblang menyampaikan bahwa wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu
yang berakibat kamu menyesali perbuatan itu. Ya. Jadi di sini di dalam Quran surat Al-Hujurat ini kita memang perlu mengklarifikasi. Bahkan ketika dengan anak-anak pun gitu, di sekolah atau di rumah, kita perlu bertanya kepada teman-temannya. Siapa yang tadi melihat? Apakah ada yang melihat? Seperti apa kronologisnya? Itu kita mencari informasi dulu gitu. Lalu informasi ini kita kumpulkan bagaimana, dengan cara apa? Dengan cara bertanya, sehingga pertanyaan-pertanyaan kita ini bisa membuka kesadaran. Dan yang terpenting dari aks dan ekskurs ini adalah kita menghindari tuduhan. Karena akan membuat anak defensif. Defensif itu dia bertahan, jadi batang otak tuh yang bekerja gitu. Dia mungkin saat itu nggak lawan kalau dia nggak berani. Tapi dia suatu saat punya kekuatan, dia akan balas. Ya. Nah, kemudian di dalam hadis Rasulullah juga dinyatakan bahwa Rasulullah ini adalah seorang sahabat gitu ya. Nabi mendidik sahabat itu dengan pertanyaan-pertanyaan gitu. Jadi banyak sekali gitu kegiatan-kegiatan yang sifatnya Rasulullah didik bersama para sahabat itu dengan pertanyaan. Dan bahkan di Al-Quran itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan untuk kita berpikir. Karena ini berpikir di sini adalah terbuka kesadaran kita gitu. Nah, di dalam satu sirah Rasul Rasulullah selalu bertanya dulu sebelum memberi nasihat. Gitu. Jadi bertanya, bertanya, bertanya. Karena dengan pertanyaan ini kita bisa membuka pikiran kita, memiliki sudut pandang yang benar sesuai dengan tepatnya. Dan ini adalah adab. Gitu. Ketika kita menyimpulkan sesuatu, itu berdasarkan kebenaran-kebenaran. Sehingga kita bisa bersikap adil dan siapapun merasa senang. Gitu. Win-win solution. Gitu. Ini adalah tiga prinsip ya, dari dua prinsip atau prinsip kedua dari tiga prinsip bagaimana caranya kita melakukan aktivitas refleksi ya. Nah, di sini komunikasi reflektif ini yang ketiga prinsipnya adalah connect before correct. Jadi koneksi dulu sebelum koreksi. Apa sih maksudnya gitu? Harus bangun kedekatan emosi dulu. Kalau kita berbicara tentang domain perkembangan anak, itu ada di afeksi. Bagian pertama, itu bagaimana membangun trust. Membangun rasa percaya dengan orang, dengan lingkungan, dengan program, dengan organisasi. Gitu. Atau dengan satu situasi. Gitu. Harus bangun kedekatannya dulu. Gitu. Nah, untuk bangun kedekatan dengan emosi ini butuh proses. Gitu. Dan proses ini di-connect dan di-correct ini ada di sebelumnya gitu. Ada di proses listen, ada di proses bertanya gitu. Kalau kita senantiasa mendengarkan, kemudian meluangkan waktu secara penuh mendengarkan anak-anak, kemudian bertanya dengan anak-anak, maka akan terbangun kedekatan emosional. Contohnya ya, kalau anak-anak baru hadir ke sekolah, itu pasti mereka itu apa ya, nggak akan peduli dengan lingkungan. Dia akan asik sendiri dengan dirinya dia. Dia akan mencari sesuatu yang menyenangkan dia. Nah, bagaimana dia bisa boleh dengan kita? Ya, kuncinya kita dekati. Kita dengarkan apa sih sebenarnya yang dia butuhkan. Kita tebak perasaannya. Kita bertanya ke mereka. Mulai dari hal-hal sepele. Masya Allah, pakai baju warna apa ya hari ini? Sepertinya ada gambar di tasnya, di bajunya. Gambar apa ya? Itu adalah bagian dari membangun kedekatan emosi. Buat saya misalkan, atau buat guru-guru dari prasekolah sampai dengan SFS gitu. Itu semua anak itu terhubung dengan guru-guru. Sehingga apapun aturan yang kita kuatkan di mereka, karena kita sama, maka mereka akan nyaman. Connect di korek ini membutuhkan kedekatan dan emosi. Gitu. Dan bagaimana kita bisa memvalidasi perasaan. Dan ketika perasaan ini sudah kita validasi, maka selanjutnya adalah kita bisa memberikan arahan dengan lembut sesuai dengan ilmu yang sebenarnya yang bisa diterima oleh anak-anak. Jadi
Kita tidak mungkin menceramahi anak-anak sebelum dia tahu siapa kita. Kita nggak mungkin memberikan pengajaran kalau kita tidak dekat dengan mereka. Dan ini prosesnya adalah ada tadi, listen without fixing, ask don't excuse. Dan bisa muncul prinsip yang ketiga ini adalah connect before correct. Ini adalah prinsip-prinsip berkomunikasi reflektif. Selanjutnya kita akan ingin tahu apa sih dampaknya gitu. Dampak dari komunikasi refleksi, dan kita coba bandingkan dengan komunikasi menghakimi. Di sini komunikasi menghakimi ini mudah-mudahan kita bisa hindari ya. Itu menyebabkan anak-anak menjadi defensif. Anak-anak bisa senantiasa menyalahkan, atau anak menutup diri, atau mereka memiliki emosi negatif. Dan emosi negatif ini ada di area bawah otak anak atau otak reptil atau otak binatang. Dan bagaimana dengan dampak komunikasi reflektif? Dampaknya anak akan terbuka dengan kita. Dia senantiasa menyampaikan apa yang dia rasakan. Dia akan senantiasa menginformasikan apapun yang dia lihat, yang dia dengar, yang dia rasakan. Gitu. Dia akan terbuka. Bahkan mungkin pengalaman kami gitu. Ketika kami misalkan tidak ada di kelas mereka, mereka ketika melihat kita, mereka akan datang ke kita. Kemudian mereka akan salam. Mereka akan menyampaikan, kemarin aku habis pergi sama bunda ke sini loh. Tadi kemarin aku beli ini di sini loh. Ini karena anak-anak ini sudah kita bangun dengan komunikasi reflektif. Dia akan terbuka. Dia akan mampu menganalisis gitu. Apa saja sih sebenarnya yang ada di sekitar dia? Apa warnanya? Apa bentuknya? Apa ukurannya? Apa manfaatnya buat aku? Apakah bagaimana kalau aku pengen? Bagaimana caranya aku bisa mendapatkannya? Ini mereka akan menganalisis dan mereka akan belajar dari pengalaman. Mereka akan belajar dari kesalahan-kesalahan mereka. Mereka akan belajar dari hal-hal positif yang mereka rasakan. Sehingga yang terjadi adalah mereka akan mengalami pertumbuhan dengan penuh kemandirian. Ini adalah salah satu yang kita usahakan dan upayakan di sekolah. Cuman itu ini gitu, adalah reflektif. Jadi reflektif ini adalah dari anak datang ke sekolah sampai mereka pulang, ini yang kita bangun adalah komunikasi reflektif. Mungkin selama ini kadang-kadang ayah bunda ya, kadang-kadang melihat guru-guru hanya bertanya, bertanya, bertanya. Atau tidak berhenti mulut kita dengan anak-anak prasekolah gitu. Atau tidak berhenti kita bertanya ke mereka. Atau tidak berhenti kita menguatkan mereka. Itu karena ini, kita sedang membangun refleksi. Ketika mereka butuh didengar, kita mendengarkan. Dan semuanya divalidasi. Ya, itu dampaknya. Dan insya Allah, ini bagaimana caranya? Ini adalah ada 3 langkah praktis. Gitu ya. 3 langkah praktis dari 3 prinsip tadi. Yang pertama adalah dengar. Jadi pasang telinga kita, hadir buat mereka seutuhnya, lepaskan semua aktivitas yang mendistrak, entah pekerjaan rumah, handphone, dan lain-lain. Dan ini yang hanya bisa kita lakukan sampai usia 14 tahun. Kita bisa lakukan ini. Setelahnya, mereka itu akan punya cara sendiri, hidup sendiri. Kita hanya kerjanya sampai usia 14 tahun aja. Tapi kalau kita tidak pernah meluangkan waktu untuk mendengarkan mereka, maka yang terjadi adalah dia tidak akan pernah mendengarkan kita, dan dia akan meninggalkan kita dan bahkan menjadi bencana buat kita. Kalau Ustadz Ari Santosa menyampaikan bahwa kalau kita bekerja dengan benar di usia 0 sampai 14 tahun, maka kita akan damai. Tapi kalau kita abai di usia 0 sampai 14 tahun, maka siap-siap dengan bencana yang akan datang. Bahkan bencana itu bertubi-tubi. Kemudian langkah yang kedua adalah dengan bertanya. Tanya aja, tanya, tanya, tanya. Tapi ini bertanya yang reflektif ya, bukan bertanya yang menuduh. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat anak-anak ini bisa terbangun otak berpikirnya. Kemudian yang ketiga adalah sambungkan hati.
Nah, untuk menyambungkan hati ini, Masya Allah ya, eh, pengalaman kami gitu untuk menyambungkan hati itu, ternyata nggak bisa sendirian. Kita harus melibatkan Allah. Bahkan saya untuk bisa menyambungkan hati saya dengan anak pertama saya, gitu, itu butuh waktu 2 tahun dan butuh sehari 3 juz untuk tilawah, gitu. 3 juz untuk tilawah, meluangkan 2 kali itikaf dengan punya anak khusus, 5 anak semua dibawa. Sementara kita dengan anak khusus itu butuh segala macam keperluan. Tapi karena kita butuh ingin menyambungkan hati gitu. Ingin memberikan apa ya, hati kita penuh supaya Allah menyambungkan hati saya dengan anak saya. Butuh waktu 2 tahun dan butuh tilawah terus sampai sekarang. Nggak putus tilawah. Karena kita nggak bisa otak berpikir kita tuh sampai gitu. Tapi Allah yang bisa. Allah lah yang akan memberikan hikmah. Jadi Allah maha memberi hikmah. Allah maha kasih. Allah maha sayang. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi ini langkah praktisnya. Jadi dari 3 prinsip tadi, ya udah ini saja. Dengar, tanya, sambungkan hati. Sambungkan hati ini tidak boleh ayah bunda putus dari ilmu. Tidak boleh putus dari circle yang menguatkan secara ruh. Dan pastikan hadirkan Quran dalam hidup kita. Yang saat ini bisa tilawah 3 juz, 4 juz, 5 juz, sampai 7 juz. Terus pertahankan. Karena boleh jadi hari ini mungkin Allah belum tunjukkan. Tapi itu adalah modal kita bahwa kita hati kita sudah terhubung. Hanya Allah yang menghubungkan hati kita. Selanjutnya setelah kita paham dengan 3 langkah praktis ini, maka yang berikutnya adalah bagaimana nanti saat SLC gitu. Yang tanggal 19, 2 minggu lagi kurang lebih atau hitungannya mungkin sudah berapa? 9 hari lagi. Apa yang bisa kita lakukan saat SLC nanti bersama anak-anak gitu. Yang pertama adalah dengarkan untuk refleksi. Tanyakan hal yang memberdayakan. Apresiasi sesuai growth mindset dan hindari perbandingan. Untuk aplikasi saat SLC ini adalah tadi 3 praktis yang tadi ya. Dengar, tanya, dan hubungkan hati. Nah, hubungkan hati ini butuh ilmu. Maka terus belajar lagi. Butuh ruh kita kuat, yaitu dengan tilawah. Jaga sholat 5 waktu kita. Jaga ucapan kita. Perbaiki sikap kita. Perbaiki sholat kita. Itu dengan apa? Dengan menghubungkan hati kita. Jadi dengan ketakwaan. Karena insya Allah ini Allah yang akan bimbing. Mungkin saya gitu, secara pribadi juga bukan orang yang sempurna gitu. Bukan orang yang eh, apa ya namanya, ahli di bidang ini. Tapi karena saya belajar, karena saya memulai gitu, mengambil langkah awal dari ketidakmampuan. Dan ini saya mulai dari 2016. Berarti kalau sampai hari ini, saya sudah 9 tahun belajar ini diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi gitu. Awalnya 2016 mungkin saya nggak pernah punya pengalaman bagaimana caranya mendengarkan, bagaimana caranya bertanya, bagaimana caranya terhubung hati kita dengan anak. Itu saya terhubung hati, saya baru ketemu itu di 2024, 2023. 2023 saya baru menemukan itu gitu. Di yang praktis yang tadi itu, menghubungkan hati saya baru ketemu di 2023. 2016 saya menemukan caranya untuk mendengarkan, caranya untuk bertanya. Tapi saya nggak tahu caranya dengan hati. Saya hanya tahu waktu itu diinformasikan bahwa kalau kita berkaca kepada pendidikan Barat, kalau kita sudah melakukan satu kesalahan terhadap anak kita, dan kita menuai badai dari anak-anak kita, sudah tidak ada lagi harapan. Gitu kan. Tapi kalau di Islam, saya pernah ingat kata-kata dari guru saya. Gitu. Kita orang Islam punya 1 tahun sekali, 1 bulan itu kita punya bulan Ramadan. Bulan pengampunan. Manfaatkan untuk mengisi hari-hari kita dengan beribadah. Bahkan jangan kendor itu. Jangan kendor ibadah kita. Baik secara duniaan atau secara ilahi gitu. Misalkan kita terbiasa sekolah 6:30, tetap 6:30. Jangan dimundur-mundurin dengan alasan ngantuk dulu, tidur dulu. Nggak ada. Jadi kita tetap memaksimalkan potensi dan produktivitas kita dan ibadah kita. Tuh.
pada saat afeksi, pada saat SLC. Dan selanjutnya di penutup ini ada satu statement bahwa ini buat saya secara pribadi, kata-kata ini benar-benar bermakna, penuh hikmah, bahwa kelembutan mendidik hati. Terus kalau kita lembutkan anak kita, penuh empati, penuh kasih dan sayang, dan merendahkan suara kita sesuai dengan syarat kaulan sadida itu ada 5 ya, salah satunya adalah suara rendah atau lembut. Maka ini adalah sebenarnya kita lagi mendidik hati anak-anak kita. Kemudian pertanyaan membuka pikiran. Ketika kita banyak bertanya kepada anak-anak, maka anak-anak pun akan muncul critical thinking-nya. Dia akan senantiasa bertanya, pengen tahu lebih banyak, lebih detail. Dan itu adalah terbuka otak berpikirnya. Dan mendengarkan, memindahkan jiwa. Jadi ternyata kuncinya kita refleksi ini adalah ingin menumbuhkan jiwa anak-anak kita. Nah, kuncinya adalah kita mendengarkan mereka. Jadi mudah-mudahan Allah berikan kita kelembutan hati, senantiasa dimudahkan Allah untuk bertanya kepada anak kita dan senantiasa mendengarkan mereka. Insya Allah ini adalah salah satu upaya kita, dan insya Allah nanti pada saat SLC nanti harapannya adalah ayah bunda bagaimana mengapresiasi anak-anak setelah mereka SLC. Bagaimana ayah bunda bisa mendukung dan mensupport anak-anak setelah SLC dan menyampaikan harapan kita, apa yang kita harapkan dari mereka. Dan kita berharap kepada diri kita untuk saling sinergi dengan anak-anak sehingga saat liburan nanti yang kurang lebih 3 minggu kita bisa menguatkan satu sama lain tanpa tanpa kesulitan gitu. Dan kuncinya adalah di dalam program kita harapannya ayah bunda pastikan mereka senantiasa ada dekat kita. Mereka ada dalam jangkauan kita, mereka senantiasa terhubung dengan kita, dan upayakan setiap hari memberikan apresiasi, memberikan support, dan sampaikan apa yang menjadi harapan kita sebagai orang tuanya. Insya Allah kita akan coba setelah ini supaya tergambar ya, karena ini adalah program SLC, harapannya nanti ayah bunda dengan ilmu ini, ayah bunda benar-benar bisa menuntaskan mendampingi anak-anak sampai usia 14 tahun. Karena setelah usia 14 tahun, tugas kita sebenarnya sebagai orang tua. Kita hanya menguatkan ruh mereka, hanya mendampingi kebutuhan mereka, karena mereka sudah secara syariah itu sudah skill gitu. Balik dan akil, mereka sudah tahu mana yang benar, mana yang salah. Kita hanya tinggal panennya aja sebenarnya. Ya. Baik, insya Allah pada kesempatan berikutnya masih ada waktu kurang lebih 15 menit. Kita akan coba simulasi. Mungkin simulasinya 10 menit. Nanti sisanya kita bisa membuka pertanyaan atau kita bertanya. Ya, insya Allah dari saya cukup. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke Bu Linda untuk memimpin simulasi. Jadi nanti simulasinya akan dicoba ada peran ayah, ada peran bunda, dan ada peran anak. Kemudian ada peran guru. Nanti insya Allah sebenarnya nanti saya yang jadi bundanya, insya Allah Bu Sasti sebagai gurunya, Ibu Lina sebagai anaknya, dan Mama Ardi sebagai ayahnya. Nah ini anaknya mana ini? Anaknya Bu Linda mana ini? Oh ya, Bu. Bu, anaknya Bu. Alhamdulillah, Lindanya sudah hadir. Insya Allah. Sudah siap Ibu Linda? Ya, Bu. Kita akan coba SLC. Ya Bunda, kami berharap bisa open cam. Walaupun misalkan memang nanti qadarullah kenapa, mungkin bisa informasikan di chat ya.
kenapa tutup kamera. Di harapannya kami, ayah bunda bisa langsung menyaksikan gitu ya, bagaimana nanti simulasi ini bisa menjadi gambaran gitu. Dengan materi malam ini, untuk ayah bunda bisa merefleksi, berkomunikasi yang reflektif bersama anak. Ya, alhamdulillah sudah ada Bunda Safira, Bunda Alfarezi yang sudah membuka kamera dan alhamdulillah sudah ada Bunda Harun. Terima kasih dan Allah berikan kemudahan ya ketika kita membuka kamera, artinya kita menjaga adab berilmu gitu ya, saling menatap muka, saling melihat. Kepada Bu Sasti dan Bu Linda, monggo silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Izin Ayah Bunda, kita akan mulai sesi main peran atau simulasi dari kegiatan SLC. Saya di sini, Bu Sasti, berperan sebagai guru yang akan memandu, memfasilitasi kegiatan SLC yang insya Allah kita akan laksanakan pada tanggal 19 Desember 2025. Baik, kita mulai ya ceritanya. Latar tempatnya adalah sudah di sekolah dan sudah ada eh, Bu Linda sebagai anak yang sudah hadir. Bu Linda sebagai siapa anaknya namanya? Ya, Bu Sas. Ya, nama anaknya siapa? Mau berperan jadi siapa? Ada anak-anak SD, anak TK. Siapa Bu Linda? Kita coba anak SD aja ya, Bu Sas. Jadi SD kelas 4. Iya, namanya siapa Bu Linda? Ada Ardi, ada siapa lagi di SD? Nggak apa-apa, Boleh jadi pilih Adian salah aja. satu. Jadi Abi. Adian. Oke, Jadi baik. Adian aja. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum Abian. Alhamdulillah sudah hadir. Waalaikumsalam, Bu Sasti. Hadir bersama siapa hari ini, Abian? Hari ini hadirnya sama Umi dan Abi. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, Bu Sasti. Baik. Alhamdulillah. Semoga sehat semuanya ya. Masya Allah sudah bisa hadir tepat waktu untuk SLC hari ini. Silakan duduk dulu. Masya Allah. Ya, Abiannya udah siap untuk SLC? Udah tahu belum nih Abian, SLC Udah itu apa? siap, Bu. Alhamdulillah sudah siap. Udah, udah. Sudah. Abian tahu nggak SLC itu apa sih? Udah hadir ke sini sama Umi sama Abi. SLC itu apa? Mau rapor kan? Em, Ya, Masya SLC Allah. itu Ya, itu student led conference. Masya Allah. Bian sudah tahu ya, Student Lead Conference. Baik, jadi di Student Lead Conference atau SLC ini, seperti yang sudah pernah Bian laksanakan sebelum-sebelumnya, Bian akan mempresentasikan dan juga merefleksikan pembelajaran yang sudah Bian dapatkan selama 3 bulan di sekolah. Alhamdulillah sudah ada Umi dan Abi juga yang hadir di sini. Kalau Abian udah siap, kita akan segera mulai. Bu Sasti persilakan kepada Abian untuk melakukan pembukaan nanti. Setelah Abian membuka, Abian akan mempresentasikan kegiatan Abian selama 3 bulan di sekolah, proyeknya, dan juga merefleksikannya. Setelah itu, Bunda, Umi, dan Abi akan memberikan feedback positif kepada Abian. Kemudian baru Bu Sasti yang akan memberikan feedback positif, lalu ditutup dengan doa kembali oleh Abian. Jika Abian sudah siap, Bu Sasti persilakan untuk Abian mulai sesi hari ini. Silakan Abian. Let's open our meeting by reciting basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Reading Quran Surah Al-Fatihah 1 until 7. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya, silakan Nabian boleh dimulai presentasinya. Aku kalau di sekolah biasanya PBI dulu. Terus aku biasanya datangnya pagi. Kalau pagi itu udah ada Aldi, udah ada Nahla, sama udah ada Harun. Tapi biasanya aku ada Harun sama Aldi aja. Terus aku piket kelas, ngepel, ada jadwalnya. Tergantung biasanya aku masak nasi juga. Nah gitu. Setelah PBI itu aku sambil nungguin Bu Linda briefing, itu kegiatannya bermanfaat, boleh tilawah atau baca buku. Nanti udah baca buku, aku biasanya jurnal pagi, isinya itu perasaan, terus eh, tujuan pembelajaran hari ini dan eh, hikmah yang aku dapat dari pelajaran kemarin. Udah jurnal, terus aku Asmaul Husna, zikir sama murojaah. Setelah itu som. Som itu spirit of morning. Tapi jadwalnya beda-beda. Terus ada karate juga setiap hari Rabu. Udah gitu, setelah som, aku biasanya evaluasi som. Udah gitu, setelah evaluasi som, aku sholat duha. Nanti imamnya gantian. Terus nggak tahu deh, maksudnya kadang digabung, kadang enggak, tergantung evaluasi. Udah sholat duha, aku ada program Quran. Program Qurannya Uni, kalau nggak Uni 5T, kalau nggak 5T setoran. Terus udah program ke Quran, aku snack MBG. MBG, MBG itu makan bergizi makan bergizi gratis. Terus snack, aku proyek, eh, udah sih makan tutup selesai. Udah Masya Allah. Kalau dalam proyeknya, proyek apa yang mau Abian presentasikan? Silakan, boleh pilih salah Saat satu. ini aku kalau di fase B itu lagi bahas tentang bunyi dan gerak. Jadi aku bikin project wall. Bikin project wall-nya itu aku ngebahas tentang gendang. Gendangnya aku cari tahu di buku, terus aku tulis di project wall. Project wall itu project dinding, jadi aku pakai kertas-kertas warna, terus aku tulis. Terus aku kaitin juga ke Asmaul Husna. Yang aku ingat itu Asmaul Husnanya Asami, maha mendengar, sama Al-Qawi, karena kan gendang itu dipukul, jadi tangannya harus kuat. Itu. Alhamdulillah. Ada lagi Abian yang mau dipresentasikan? Sudah. Baik, jika sudah, apa prosedur berikutnya tadi?
Umi sama Abi yang bicara. Ya, prosedur berikutnya adalah kita akan mendengarkan feedback positif dari Umi dan Abi untuk Abian. Abian mau mempersilahkan kepada siapa terlebih dahulu? Umi dulu. Baik, boleh dipersilakan kepada Umi. Umi, silakan. Terima kasih Abian. Masya Allah. Ini terharu. Ternyata setelah pas 4 SD ini, Masya Allah ya. Abian sekarang mau baca mempresentasikan SLC-nya di depan Umi, di depan Abi. Masya Allah. Terima kasih banyak. Dan ternyata banyak banget kegiatannya ya. Dari pagi, Umi jadi tahu ternyata setiap hari ada kegiatan, di setiap kegiatan itu ternyata ada refleksinya ya gitu. Alhamdulillah, ya Allah Umi dan Abi senantiasa mendukung dan senantiasa mensupport progres Abian sampai sejauh ini, Masya Allah. Terima kasih banyak ya Nang, Masya Allah, tabarakallah. Dan harapan Umi lebih lagi mendampingi Abian dan bisa lebih sabar lagi dan Abian bisa lebih membuka diri kepada Umi dan Abi supaya Umi Abi bisa membantu kita bicara kepada misalnya. Alhamdulillah, tabarakallah, terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah dari Umi sudah memberikan feedback positif. Selanjutnya kita berikan kepada siapa, Bian? Abi. Abi. Ya, boleh disampaikan pada Abi. Abi, silakan. Terima kasih Abian. Masya Allah. Insya Allah istiqomah bisa datang pagi ya Abian. Terima kasih sudah bisa bangun pagi-pagi untuk datang ke sekolah pagi. Sehingga Abian bisa mengerjakan PBI pagi dan mengerjakan kegiatan yang positif di sekolah pada pagi hari. Apalagi Bu, Umi dan Abi akan selalu mendukung Abian. Apalagi Bu. Apabila Umi dan Abi salah, tolong ingatkan Umi dan Abi, Abian, kita sama-sama untuk belajar lebih baik lagi, insya Allah. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih, Abi, atas feedback positifnya. Iya. Selanjutnya, feedback dari siapa, Bian? Berikutnya. Bu Sasti. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih ya, Bian. Eh, dari Ibu Sasti, Masya Allah, nih Ibu Sasti punya rapot CD-nya Bian nih. Ibu Sasti tunjukin ya. Ceritanya rapot CD-nya ya. Alhamdulillah, Abian selama di sekolah. Tadi seperti yang Abian sampaikan, sudah bisa datang pagi dan istiqomah datang pagi ke sekolah. Semua yang Abian laksanakan di sekolah, Alhamdulillah bisa direfleksikan di buku-buku yang Abian buat dan bisa terlihat di bukunya melalui tulisan-tulisan Abian. Saat program 5T, Abian bisa menyampaikan hikmah dari surat yang sedang kita bahas. Fabian juga ketika proyek, alhamdulillah bisa bekerja sama dengan teman-temannya, membantu temannya yang kesulitan saat proyek, membuat project wall. Abian yang mencarikan solusi untuk temannya, dan juga Abian yang eh, berinisiatif untuk membantu temannya mengerjakan project wall. Alhamdulillah. Seperti itu dari Ibu Sasti ya, Bian. Mudah-mudahan perkembangan yang sudah Bian tampilkan bisa terus dilatih di rumah, di sekolah, menjadikan Abian lebih semangat lagi belajarnya, dan perkembangannya terus istiqomah. Insya Allah. Dari Ibu Sasti sudah cukup?
Apakah dari Abian ada lagi yang mau disampaikan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sasti, Bu Linda, Bu Rokoya. Insya Nggak Allah. ada. Let's close our meeting by reciting hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah. Terima kasih. Alhamdulillah sudah bermain peran kita pada malam hari ini. Selanjutnya kembali menjadi Bu Sasti beneran. Bukan saat SLC gitu ya. Jadi untuk malam hari ini saya kembalikan kepada Bu Nirum untuk sesi berikutnya. Kepada Bu Nirum Belum dipersilakan. akan izin on off cam kembali ya karena lagi di kampus. Baik, terima kasih bisa mohon maaf tadi saya pikir udah selesai jadi saya ucapkan terima kasih padahal belum ditutup ya. Nah, itulah Ayah Bunda simulasi di malam hari ini terkait dengan SLC yang akan kita laksanakan. Jadi apa ya sih yang harus disiapkan oleh Ayah Bunda untuk bisa berkomunikasi yang efektif? Tadi ya, secara praktisnya adalah mendengar, bertanya, dan hadirkan hati. Dan kemudian lakukan 3 poin yang bisa Ayah Bunda lakukan dan siapkan gitu. Dengan mendengar tadi ya, saat anak-anak kita melakukan sesuatu, kita fokus ke hal-hal yang positif yang anak sampaikan. Dan kita mungkin bisa flashback ke yang sebelumnya anak kita bagaimana. Nah, kita bisa lihat di situ, oh ternyata ada perubahan. Sebelumnya dia nggak mau ngomong gitu kan. Bahkan kalaupun ngomong tuh cepet-cepet. Ternyata dia sekarang bisa lebih tenang ngomongnya. Bisa lebih terstruktur gitu. Nah, itu kita bisa kasih apresiasi di sana. Alhamdulillah bisa istiqomah sekarang datang pagi. Alhamdulillah, Masya Allah sekarang sudah bisa refleksi, bisa ikut SLC. Masya Allah, Alhamdulillah sudah keluar suaranya. Masya Allah, Alhamdulillah sudah bersemangat dengan SLC-nya, sudah bisa merespon ayah bunda atau merespon bu guru. Jadi hal-hal kecil yang kita lihat yang sebelumnya nggak ada itu bisa kita apresiasi. Jadi kita bisa melihat hal-hal yang selama ini kita tidak lihat, sekecil apapun kita apresiasi. Sekalipun misal pada saat nanti SLC itu anak kita misalkan, atau anak kita kan ada yang tipikal dan non tipikal gitu ya, lari-lari gitu. Tapi ketika kita lihat, oh sekarang dia kalau lagi SLC tenang, itu apresiasi. Meskipun dia tidak duduk di situ dengan kita gitu, dia muter aja. Tapi bagi kita harus dicek sebelumnya bagaimana. Oh misalnya sebelumnya dia nangis, minta cepet-cepet pulang gitu. Ternyata dia sekarang enggak. Oh ternyata sudah ada perubahan. Nah, itulah hal-hal kecil yang bisa kita apresiasi. Dan kita dukung. Yang kedua adalah dukung. Mendukung perubahan yang sudah dia lakukan. Dengan kata-kata juga bisa, dengan kata-kata positif, atau kita bisa dengan apa ya? Masya Allah ya nak, yang Bunda lihat sesuatu yang ada perubahan, apa yang menginspirasi. Bunda jadi apa ya? Jadi sangat-sangat bersyukur dan insya Allah Bunda akan senantiasa apa yang Bunda bisa lakukan supaya bisa lebih baik lagi ke depannya gitu. Itu bisa kita sampaikan atau bisa kita sampaikan dengan kata mendukung. Kasih tahu Bunda apa keperluannya nanti. Kasih tahu Bunda supaya Bunda tahu gitu. Itu kita kasih dukungan kepada mereka. Dan terakhir adalah sampaikan harapan kita. Setiap orang tua, setiap guru itu wajib memberikan apa sih yang kita harapkan ke mereka. Nah, kalau di sekolah bisa harapan kita itu menguatkan di aturan gitu. Harapan Bu Ningrum, harapan Bu Sasti, harapan Bu Linda, teman-teman bisa belajar sesuai aturan. Teman-teman bisa mengikuti prosedur. Teman-teman bisa tuntas sesuai waktu. Nah, itu harapan-harapan kita. Harapan-harapan kita secara spesifik disesuaikan dengan kondisi anaknya gitu. Misal, Bunda berharap, misalkan dia sebelumnya nggak bisa baca gitu. Ternyata dia udah muncul, senang menjurnal di rumah. Masya Allah, harapan Bunda bisa istiqomah dengan menulisnya, bisa istiqomah dengan membacanya. Dan Bunda juga berharap sama kakak atau kepada Mas misalkan atau kepada adik untuk menyampaikan supaya Bunda bisa bantu lagi gitu. Jadi bisa juga itu dikuatkan di sana. Nah ini harus disiapkan dari sekarang. Jadi feedback positif yang kita akan berikan pada anak itu mengandung 3 poin tadi. Mengandung pertama adalah apresiasi hal-hal kecil apapun yang anak kita lakukan, kemudian berikan support dan dukungan, dan sampaikan harapan kita. Dan harapan kita ini jangan muluk-muluk.
kita di luar dari kondisi dia, misalkan dia belum bisa baca, kita berharapnya nanti nak ya nak, kalau misalkan ini bisa baca buku bisa baca buku lebih banyak lagi. Ya anaknya nggak bisa, belum bisa baca, jadi kita ya Bunda dukung, nanti Bunda akan siapkan dan luangkan waktu untuk senantiasa membacakan buku misalkan. Jadi seperti itu. Jadi insya Allah dari tadi yang sudah disimulasikan, Ayah Bunda ada PR nih. Boleh memberikan feedback positif dari tadi simulasi yang dilakukan oleh anak-anak. Jadi boleh dilakukan pada saat nanti di WA group ya. Bunda bisa melakukan apa sih yang didengar tadi yang dilakukan oleh Bu Linda sebagai anak, merepresentasikan atau merefleksikan pengalaman-pengalamannya selama pembelajaran 3 bulan gitu ya. Dan apa yang bisa kita feedback positif. Ya. Atau kita bisa lihat ke anak kita. Apa sih 3 bulan yang lalu ada apa dengan anak kita? 3 bulan sekarang apa yang dia lakukan? Nah, boleh kita buat satu kalimat yang mewakili refleksi kita, mewakili feedback positif kita sebelum ke hari H atau SLC. Gitu ya. Insya Allah pertemuan malam ini sudah lewat 5 menit ya. Insya Allah kalau ada pertanyaan mudah-mudahan nanti bisa disampaikan via WA dan nanti kita bisa diskusikan di waktu yang lain, mungkin di kajian atau di kesempatan-kesempatan lainnya. Dan ilmu yang malam ini kita share bermanfaat buat saya pribadi, buat keluarga saya, dan bermanfaat buat semua orang tua. Terima kasih atas kehadiran Ayah Bunda. Waktu istirahatnya bisa meluangkan waktu dengan ilmu, dengan mengisi ruh Ayah Bunda, menebalkan pielin yang sudah dimiliki sehingga Allah memberikan kegiatan kekuatan untuk mendampingi anak-anak dengan komunikasi yang refleksif. Dari kami cukup. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Ditunggu feedback positifnya baik dari video yang tadi atau dari Ayah Bunda sendiri dengan putra-putrinya di rumah.